Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ruang kolaborasi modul 2.3 sesi praktik. Kali ini akan mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching. Adapun yang melatar belakangi coaching kali ini adalah masalah dari si coach yang memaparkan bahwa pelaksanaan budaya positif yang kurang maksimal terjadi di sekolahnya, di mana terdapat siswa yang membuang sampah tidak pada tempatnya ataupun tidak peduli dengan sampah yang ada di sekitar kelasnya. Kegiatan ini dilakukan dengan moda daring. Salam guru penggerak. Pemeran dalam coaching kali ini adalah CGP Angkatan 9 Sulawesi Tengah. Yang berperan sebagai coach adalah Anik, guru SMP Negeri 2 Palu, dan berperan sebagai coach adalah Gamar, guru SMA Negeri 2 Palu. Pada video berikut ini, kita akan menyaksikan percakapan menggunakan alur coaching Tirta, di mana Tirta itu merupakan akronim dari T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, dan T. Tanggung jawab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Anik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gamar. Alhamdulillah bisa jumpa lagi. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah sehat. Bu Gamar bagaimana? Amin, alhamdulillah sehat juga. Ya, Di pagi Bu Anik ada japri ke saya. Ada yang mau dibicarakan? Silahkan. baik. Sebelumnya terima kasih Bu Gamar. Jadi begini Bu Gamar, saya ini beberapa waktu itu sering melihat bahwa di sekolah saya itu terkadang budaya positif yang sudah disepakati itu masih kurang diterapkan secara maksimal oleh warga sekolah, terutama murid-murid kami. Jadi itu saya merasa kayak ada perasaan galau atau bagaimana, kenapa kok anak-anak ini kurang bisa menerapkan budaya positif secara maksimal. Seperti itu Bu yang saya rasakan. Dari apa yang Ibu cerita tadi ini, bahwa di sekolahnya Ibu itu budaya positif di sana masih kurang maksimal untuk dilaksanakan, terutama oleh siswa-siswa kita. Apa kira-kira yang ingin Ibu Anik dapatkan dari percakapan kita pada sore hari ini? Iya Bu, baik, saya di sini mengharapkan supaya keadaan pembelajaran sekolah juga lebih bagus jika ada budaya positif yang diterapkan secara maksimal. Seperti itu Ibu, Oh, harapan iya. saya. Kalau budaya positif yang Ibu maksudkan di sini, bagaimana situasinya di sekolah Ibu pada saat ini? Iya, begini Bu, yang terutama yang saya cermati itu anak-anak itu kurang menerapkan itu budaya positif membuang sampah pada tempatnya. Masih ada di beberapa kelas itu Bu, di sudut-sudut kelas ataupun di dekat tangga-tangga, baik itu juga di halaman sekolah. Kadang padahal di situ sudah apa sudah disiapkan Bu ya. Tempat sampah itu di mana-mana sudah disediakan. Bahkan tempat sampahnya juga cukup besar, kemudian dibagi-bagi ada sampah non-organik dan organik. Tapi masih ada saja sampah-sampah yang berserakan di sekitarnya. Dan Oh, yang iya. kedua juga Ibu, ada juga budaya positif yang saya amati itu Bu, yang belum diterapkan secara maksimal. Kami ini kan sekolah besar Ibu ya, rombelnya banyak, Mhm. 33 rombel. Nah itu masih ada juga siswa yang
kayak kurang bertegur sapa begitu dengan guru-guru yang tidak mengajar di kelasnya. Jadi mereka seakan Ya, ah ya, ya. itu bapak dan ibu guru tidak mengajar di kelasku. Jadi kayak kurang nyaman kalau saya lihat hal seperti itu. Seperti itu, Ibu. Oh, seperti itu. Hal-hal yang disampaikan oleh Ibu Ani tadi seperti anak-anak yang tidak tidak terlalu peduli dengan sampah yang ada di sekitarnya, kemudian ada juga keadaan di mana siswa itu tidak terlalu respon untuk orang ini untuk saling untuk menyampaikan salam kepada gurunya. Kira menurut Ibu Anik, Ibu Anik sendiri apa kira-kira yang mempengaruhi hal itu? Ditilik dari dua dua persoalan yang Ibu Anik sampaikan tadi, biar kita bisa petakan pertemuan kita pada hari ini, kita fokusnya di mana seperti itu. Menurut saya Bu, anak-anak kurang menyadari ya pentingnya arti dari keyakinan yang mereka sudah buat sendiri Bu ya. Nah, Ya, ya, terutama di keyakinan kelas itu. Padahal di keyakinan kelas itu mereka sudah sepakati sendiri, salah satunya menjaga lingkungan sekolah yang bersih. ya, ya, Kemudian ya. juga kurang menerapkan, kurang meyakini keyakinan kelas yang mereka buat baru saling menghargai atau saling sapa dengan Mm-mm. warga sekolah. Mungkin hanya itu mereka kurang menerapkan ya dari yang sudah. Menurut Ibu Anik, Ibu Anik itu berharapnya situasi di sekolah pada saat-saat ini situasi yang seperti apa, yang bagaimana yang Ibu Anik inginkan situasi di sekolahnya Ibu Anik itu? Ya, tentunya Bu ya, sebagai pendidik kita menginginkan suasana situasi sekolah itu yang dimana seluruh warga sekolah melaksanakan budaya positif Bu ya. Jadi dengan adanya budaya positif itu, maka nanti proses pembelajaran pun menjadi lebih bagus Ibu ya, lebih menyenangkan karena dengan adanya keyakinan dari budaya positif yang harus kita lakukan atau dilakukan oleh semua warga sekolah. Seperti itu. Heeh. Dari budaya positif yang Ibu harapkan tadi yang akan membudaya di sekolahnya Ibu, dengan keadaan yang ada sekarang ini, jika kita berbicara tentang skala 1 lah sampai Ya. 10, berada di skala berapa kira-kira keadaan di sekolah Ibu Anik saat ini? Ya, menurut saya masih di level 6. Kayaknya seperti itu Ibu, level 6 karena masih ada beberapa bagian anggota sekolah yang masih kurang maksimal dalam menerapkannya. Ya, ya. Kemudian diterapkan sehingga nanti terciptalah budaya-budaya positif yang bagus dan itu tentunya optimal nanti di lingkungan sekolah seperti Oh itu. ya, berarti nanti diharapkan keyakinan kelasnya mereka betul-betul yakini untuk mereka laksanakan, Ya, kemudian harapannya akan memunculkan budaya positif yang lebih iya, maksimal lagi, seperti ya itu ya. seperti itu. Sekarang kira-kira apa rencana yang Ibu Anik sempat pikirkan untuk mencapai yang tujuan yang Ibu Anik sampaikan tadi? Ya, saya ini Bu sudah berpikir ya kayaknya mungkin rencana saya ini saya akan mencoba uh, berbicara atau berdiskusi begitu ya dengan uh, pembina OSIS, bisa Ya, juga dengan wakase kesiswaan. Dan lebih bagus juga kita mendatangkan atau berkolaborasi dengan bagian seksi 7K. Mungkin nanti kita akan berbincang-bincang bagaimana sih mensosialisasikan budaya positif yang lebih bagus supaya lebih intensif bekerjanya di sekolah seperti itu Ibu. Mungkin oh bisa iya. lewat nanti ketika sosialisasinya ketika upacara di setiap hari Senin ya. Bahkan juga bisa mungkin nanti bekerja sama dengan wali kelas juga untuk mengoptimalkan penerapan keyakinan kelas ya. Seperti itu Bu barangkali. Dari sekian yang Ibu Ani sampaikan tadi, kira-kira prioritas mana yang kira-kira yang Ibu Ani bisa terapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai tujuan tadi? Kalau menurut saya sih Bu, kayaknya lebih efektif yang di keyakinan kelas lewat wali kelas Ibu ya. Iya, Karena iya.
di setiap kelas itu mereka sudah membuat keyakinan kelas, disepakati bersama, dan tentunya berkat kerjasama dengan bimbingan dari arahan dari wali kelas, tentunya akan lebih mudah menghandle dari rombel yang banyak ini. Iya, kita iya. kita peta-petakan, nah sesuai kelasnya. Dari situ kita menginginkan supaya ada peningkatan lah, peningkatan penerapan budaya positif ini, karena dengan penerapan keyakinan kelas yang betul-betul diterapkan dengan baik atas arahan dari ibu wali kelas, seperti itu. Oh iya, Bu Anik, dari bayangannya Ibu Anik tentang strategi yang Ibu Anik prioritaskan tadi mengenai prioritas di keyakinan kelas, Iya. eh, menurut Ibu Anik kira-kira ukuran atau indikator keberhasilan dari rencana aksi yang Ibu Anik sampaikan tadi itu kira-kira bagaimana Ibu Anik? Ukuran Ya, atau indikator keberhasilannya? saya membayangkan indikatornya nanti tidak muluk-muluk dulu Ibu ya. Nah, Ya, artinya begini, saya menginginkan dari skala kecil dulu, dari tiap lingkungan kelas. Dimulai dari kelas dulu Ibu ya. Di hmm, kelas itu paling tidak bersih, bebas dari sampah seperti yang saya rasakan galau seperti ini. Kalau kalau kita mengajar dengan lingkungan kelas yang nyaman, bersih, pasti anaknya juga semangat, guru yang mengajar juga semangat. Dan di situ sudah ah, difungsikan tempat sampahnya. Seperti itu saja yang paling. Kemudian nanti boleh di luar dari kelas itu, di lingkungan sekitarnya, paling tidak di halaman kelasnya masing-masing, di ya, tangga-tangga menuju turun. Dan kalau itu hmm, sudah diterapkan nanti skala yang lebih besar lagi, saya mengharapkan siswa itu akan betul-betul peduli dengan kebersihan, paling tidak dia buang sampah pada tempatnya, atau jika menemukan ada sampah yang tidak pada tempatnya, paling tidak dia memungut sampah itu dan meletakkan di tempat yang sesuai untuk tempatnya. Seperti itu saja Ibu, tidak usah. um, iya, Ya, iya, iya, iya. Kedengarannya bagus sekali itu apa namanya rencana aksinya Ibu Anik itu. Kira-kira Bu Anik kita menghayal ini, ya, kira-kira misalnya eh, itu yang terjadi. Harapannya Ibu ini tadi kan skalanya 7 ya Bu ya. ya. Jika Enam, misalnya enam Ibu, enam. ya 6 tadi ya. Hmm. Kira-kira kalau Ibu laksanakan itu kira-kira Ibu harapannya Ibu berkembang ke atau naik level atau tingkat berapa gitu deh. Saya mau 8 saja sudah cukup Ibu, untuk Ya, pelan-pelan dulu. oh ya 8 ya, saja. Bagi saya 8 itu sudah luar biasa sudah. untuk perkembangan. Alhamdulillah Iya, ya. Ya, mudah-mudahan bisa ini. Karena ya susah 8 sekali ya. untuk meyakinkan anak-anak ini. Iya, 8. Kemungkinan 8 saja. Iya, Oke, baik Ibu, itu pun merupakan suatu apa namanya, tindak lanjut yang cukup bagus menurut iya, saya. Kalau misalnya sudah sampai di angka kira-kira menurut Ibu Anik, bagaimana atau apa komitmennya Ibu Anik, terhadap rencana aksinya Ibu Anik ini? iya. Komitmennya bagaimana? Saya punya komitmen Ibu, saya akan memberikan keteladanan, itu pertama ya. Ya, Memberikan keteladanan kepada siswa, dan selain itu saya akan meluangkan waktu untuk selalu apa namanya, memperhatikan lagi perilaku siswa-siswa ini ya, ya, supaya mereka bisa untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah. Kayaknya ya. itu hanya itu yang Bu ya. Ah, iya iya iya. Sangat-sangat indah kedengarannya Bu Anik dan Hmm. itu pun, langkah kecil tetapi efeknya akan besar di kemudian Ya, hari ya. bagi lingkungan sekolahnya Ibu Anik. Baik Ibu Anik, bagaimana kira-kira Ibu Anik bisa memastikan bahwa, hal tersebut bisa Ibu jalani gitu kan? Ya, nanti saya dimulai dari yang kecil dulu juga Ibu. Saya sebagai wali kelas ya, tentu Ya, saya akan memberikan arahan dan memberikan teladan. Selalu saya memberikan teladan kepada ya, ya. anak-anak. Kemudian saya akan juga selalu tidak bosan-bosan ya untuk selalu memperhatikan perilaku tadi itu. Ya, ya. Dimanapun anak, dan saya sudah punya satu moto Ibu, supaya pilih sapu, lihat sampah, pungut. Jadi Ya, siapapun itu yang buang, kalau dia ada sampah yang tidak lihat sampah, pungut, iya baru iya dibuang iya iya tempatnya. iya. Mungkin itu Masya saja Ibu. Allah, Ya, apa namanya ini yang Ibu akan perbuat ini sungguh mulia Bunda. Baiklah, dari sekian saya menarik beberapa hal ya. Kira-kira menurut Ibu Anik sendiri
apa yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan ini gitu. Iya, baik. Jadi di sini Ibu, alhamdulillah ya, dengan adanya perbincangan ini, saya merasa lega karena saya bisa menceritakan permasalahan yang saya lihat di sekitar sekolah saya, dan setelah itu saya juga harus lebih memperhatikan perilaku siswa saya, Bu, ya, terhadap perilaku terhadap penerapan budaya di sekolah. Karena Iya, siapa lagi kalau bukan kita sebagai gurunya kalau tidak melakukan itu, itu iya, saja iya, sih. iya, iya. Alhamdulillah saya bersyukur sekali juga, bisa berbincang-bincang dan bisa menemukan, solusi lewat coaching ini dengan lewat pembicaraan dengan Ibu Kamar. Terima kasih Iya, sebelumnya, iya, Kak. iya, iya, iya. Tindakan kita ini seperti barangkali seperti apa yang dibicarakan selalu oleh Bapak Pak Bupatinya Donggala ini. Iya, Isema apa mepi apa ya kan kalau bukan kita siapa lagi yang iya mau itu. berbuat seperti itu Jadi ya. kita harus peduli, Baik, itu istilahnya. baik Ibu Ibu Ani kira-kira bagaimana kira-kira perasaan dan umpan balik yang bisa Ibu Ani berikan buat mungkin untuk pembelajaran bagi kita berdua di pembicaraan ini. Iya. Jadi Bu, alhamdulillah Bu selama, pelaksanaan apa namanya ini, pelaksanaan coaching ini Bu ya, saya merasa senang Ya, karena bisa mencari solusi dari ya, permasalahan yang saya khawatirkan selama ini seperti itu Bu. Dan, mudah-mudahan, saya lebih yakin lagi, pada saat nanti menerapkannya itu supaya menjadi lebih baik sehingga kompetensi yang saya ingin kembangkan atau harapan-harapan yang dikembangkan itu bisa berjalan dengan baik, seperti itu Ibu. alhamdulillah, harapan saya juga seperti itu. Semoga, Mhm, eee, tadi yang menjadi pemikiran Ibu Anif bisa, bukan lagi menjadi bumerang lah semacam iya, pemikirannya. Alhamdulillah mungkin bisa saya juga berterima kasih Ibu Ani sudah mempercayakan, saya sebagai teman, curhatnya, teman iya, untuk berbagi pada sore hari ini. Makasih iya. Ibu Ani untuk, Iya, saya juga yang kehadirannya sangat berterima pada kasih sama sore Bu hari ini. Damar. Iya, Iya, terima kasih, kita akhiri saja memang iya, karena waktu kita sudah menjelang asar. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video yang sudah ditayangkan. Terima kasih untuk perhatian kita. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.